Selamat malam Pak, perkenalkan saya Dr. Ira, saya bisa dengan Bapak siapa? Pak Bagus ya, baik. Bapak usianya berapa? 35 tahun, alamatnya di mana Pak? Di Kesiman ya. Baik, keluhannya apa Pak? Oh, Bapak nyeri saat buang air kecil ya Pak ya. Baik, kemudian apa ada keluhan yang lain? Terasa gatal ya Pak ya, dan sedikit perih. Baik, kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan genitourinary atau pemeriksaan pada organ genital, itu kelamin dan juga urinaria Bapak. Untuk itu apakah Bapak bersedia? Baik, kalau gitu saya persilakan Bapak untuk berbaring di bed ya Pak ya. Baik Pak, dalam pemeriksaan genitourinary akan ada beberapa pemeriksaan pada beberapa organ tubuh Bapak. Yang pertama adalah pemeriksaan pada ginjal ya Pak ya, karena ginjal merupakan salah satu organ yang berperan dalam proses pembentukan urin. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana keadaan ginjal dan juga daerah di mana tempat ginjal itu berada, selain mengetahui keadaan dari kelamin sendiri ya Pak ya. Untuk itu apakah Bapak bersedia? Baik Pak, dalam pemeriksaan ginjal juga terdapat beberapa prosedur pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan inspeksi regioflank atau inspeksi pada daerah di mana tempat ginjal Bapak itu berada. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada indikasi terdapat kelainan yang terlihat di permukaan pada daerah tersebut atau tidak ya Pak ya. Dimana saya akan melakukan pemeriksaan dengan cara mengamati langsung dari permukaan tanpa menggunakan alat bantu. Untuk itu apakah Bapak bersedia? Baik Pak, untuk itu saya permisi ya Pak ya. Bapak bisa mengangkat pakaian atasnya sedikit Pak. Baik, saya permisi meriksa ya Pak ya. Baik Pak, hasil pemeriksaan inspeksi regioflank tidak terdapat adanya tanda-tanda peradangan ya Pak ya. Kemudian juga tidak ada bekas luka, benjolan ataupun kelainan yang terlihat ke permukaan. Kemudian juga mengenai warna kulitnya, tidak ada perubahan warna kulit yang abnormal jadi tiba-tiba kemerahan ataupun keunguan, serta juga mengenai bekas luka, bekas operasi, fistul, tumor ataupun istilah bleeding juga tidak ditemukan ya Pak ya. Berikutnya saya akan lanjutkan ke pemeriksaan ginjal bagian palpasi. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada indikasi terdapat kelainan pada ginjal Bapak atau tidak. Dimana saya akan bisa dengan cara sedikit menekan dan juga meraba pada daerah ginjal Bapak ya Pak ya. Untuk itu apakah Bapak bersedia? Baik, kalau begitu dalam pemeriksaan ini saya akan berada pada sisi kanan Bapak dan saya persilakan Bapak untuk menekuk kakinya ya Pak ya. Saya persilakan ya Pak. Baik, nanti saya akan memberikan instruksi kapan Bapak harus menarik napas yang dalam. Untuk itu mohon dicermati ya Pak ya. Karena ginjal jumlahnya ada 2, di kanan dan juga di kiri, maka saya akan melakukan pemeriksaan secara bergiliran, dimulai dari ginjal kanan terlebih dahulu. Saya mohon izin ya Pak ya. Di sini meletakkan tangan kiri saya pada bagian punggung pasien, tepatnya paralel dengan vertebra torakal 12 dan juga lumbang 1, dengan ujung jari saya tetap pada sudut vertebra dengan mendorong ginjal ke arah atas. Tangan kanan saya terletak pada kuadran kanan atas. Kemudian pada saat pasien menarik napas yang dalam, menekan sekuat-kuatnya untuk berusaha meraba ginjal dari pasien. Baik Pak, sekarang Bapak bisa menarik napas yang dalam. Apakah sakit Pak atau nyeri Pak? Baik, berikutnya saya akan lanjutkan ke pemeriksaan ginjal kirinya ya Pak ya. Di sini saya tidak akan pindah tempat. Untuk itu saya mohon izin untuk memeriksa dari sebelah kanan. Permisi ya Pak. Di sini tangan kiri saya masih tetap pada posisi yang sama, namun pada sisi yang berlawanan. Tangan kanan saya kali ini berada pada kuadran kiri atas untuk berusaha meraba dari ginjal pasien. Baik Pak, bisa tarik nafas yang dalam. Baik, sekali lagi Pak, apakah nyeri atau sakit Pak? Baik Pak, untuk pemeriksaan palpasi ginjal sudah selesai. Hasilnya pada pemeriksaan tadi Bapak tidak merasakan ada rasa nyeri ataupun rasa sakit ya Pak ya. Kemudian saya juga tidak meraba adanya keadaan yang abnormal seperti benjolan ataupun keadaan yang lainnya. Berikutnya saya akan lanjutkan ke pemeriksaan perkusi ginjal. Ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah ada indikasi terdapat kelainan atau tidak pada ginjal Bapak. Dimana saya akan bisa dengan sedikit memukul di bagian punggung tepat ginjal Bapak itu berada. Untuk itu apakah Bapak bersedia? Baik Pak, sebetulnya untuk pemeriksaan perkusi ginjal bisa dilakukan dalam pasien dengan kondisi yang duduk. Namun kalau tidak memungkinkan, tidak apa dilakukan dalam posisi yang berbaring ya Pak ya, posisi yang terlentang. Dalam pemeriksaan ini saya persilakan Bapak untuk menurunkan kakinya terlebih dahulu. Kemudian Bapak bisa miring ke kiri, saya bantu ya Pak ya. Baik, sama seperti pemeriksaan palpasi tadi, saya akan memeriksa bagian ginjal kanannya terlebih dahulu. Permisi ya Pak ya, di sini posisi tangan kiri saya terletak pada paralel dengan vertebra torakal 12 dan juga lumbal 1, dengan ujung jari saya terletak pada sulcus vertebra, lalu tangan kanan saya memukul tangan kiri, tepatnya pada sisi ulnar dari kepalan tangan saya. Baik Pak, saya akan mulai pemeriksaannya Pak ya. Apakah sakit Pak atau nyeri Pak? Berikutnya saya akan lanjutkan ke pemeriksaan ginjal kirinya Pak ya. Permisi ya Pak. Tangan kiri saya masih berada pada posisi yang sama namun pada sisi yang berlawanan.
Kemudian tangan kanan saya juga masih sama memukul tangan kiri untuk memeriksa CVA atau closed vertebral injury pada pasien. Permisi ya Pak. Apakah sakit Pak? Atau nyeri Pak? Tidak ya Pak. Baik Pak, untuk pemeriksaan perkusi ginjal sudah selesai. Hasilnya Bapak tidak merasakan adanya rasa sakit ataupun rasa nyeri ya Pak ya pada saat pemeriksaan tadi, sehingga semua dalam keadaan yang baik. Baik, sekian untuk pemeriksaan ginjal. Berikutnya saya akan lanjutkan ke pemeriksaan buli-buli atau kandung kencing ya Pak ya. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengosongan kandung kencing Bapak itu dalam keadaan yang baik atau tidak. Untuk itu, apakah Bapak bersedia? Baik Pak, sebelum pemeriksaan ini, apakah Bapak ada rasa ingin buang air kecil dulu? Dan saya akan sangat menyarankan Bapak untuk tetap membuang air kecil sebelum pemeriksaan ini. Ya Pak ya, untuk itu bagaimana Pak? Apakah Bapak ingin ke toilet dulu? Tidak ya Pak ya, sudah siap Bapak ya? Baik, kalau begitu saya mulai pemeriksaannya. Dan untuk pemeriksaan buli-buli ini saya akan melakukan pemeriksaan dengan beberapa teknik ya Pak ya. Yang pertama adalah dengan teknik palpasi atau dengan cara menekan-nekan di daerah kandung kencing Bapak. Permisi ya Pak ya. Saya permisi, saya membuka bagian pakaian bawah Bapak sedikit. Baik, apakah sakit Pak? Atau nyeri? Tidak ya Pak ya. Apakah ada rasa ingin kencing? Baik Pak, hasilnya pada pemeriksaan palpasi tadi Bapak tidak merasakan ada rasa ingin kencing ataupun rasa sakit dan juga rasa nyeri ya Pak ya. Saya juga tidak meraba adanya massa kontraktil atau balutman, sehingga semua dalam keadaan yang baik. Berikutnya saya akan lanjutkan ke pemeriksaan buli-buli namun dengan teknik perkusi. Untuk itu saya mohon izin ya Pak ya untuk mengetuk di daerah kandung kencingnya. Permisi Pak. Baik Pak, pada hasil pemeriksaan perkusi buli-buli, nada yang dihasilkan itu dengan bunyi dengan nada yang timpani ya Pak ya, tidak ada nada dengan redup, artinya pengosongan kandung kencingnya dalam keadaan yang baik. Berikutnya saya akan lanjutkan ke pemeriksaan penis ya Pak ya. Ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan penis Bapak, apakah ada indikasi tempat kelainan atau tidak. Untuk itu apakah Bapak bersedia? Baik, kalau gitu saya persilakan Bapak untuk melepaskan pakaian bawahnya secara keseluruhan ya Pak ya. Sembari saya menggunakan sarung tangan untuk memastikan pemeriksaan dalam keadaan yang steril. Permisi ya Pak. Baik Pak, dalam pemeriksaan penis ini saya akan melakukan pemeriksaan dengan beberapa teknik ya Pak. Yang pertama dengan teknik inspeksi atau dengan mengamati langsung dari permukaan. Ini dimana yang diinspeksi atau yang diamati itu adalah bagaimana keadaan penis itu sendiri, bagaimana keadaan kelenjarnya. Itu saya mohon izin ya Pak ya. Baik Pak, berikutnya saya akan lanjutkan ke pemeriksaan penis dengan teknik palpasi atau dengan cara menekan-nekan langsung daerah penis Bapak ya Pak ya. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada indikasi adanya kelainan yang bisa diraba ya Pak ya. Bagaimana keadaan ventral atau di bagian depan dan juga bagian dorsal atau bagian belakang pada penis itu sendiri. Kemudian juga bagaimana keadaan preputiumnya. Untuk itu saya mohon izin ya Pak ya. Pertama, melakukan dulu retraksi preputium. Berikutnya mempalpasi bagian dorsal dan juga ventral penis untuk meraba adanya uretra. Permisi ya Pak. Apakah sakit atau nyeri Pak? Apakah ada rasa sakit atau nyeri Pak? Baik Pak, untuk pemeriksaan penis sudah selesai. Hasilnya pada pemeriksaan dengan teknik inspeksi atau dengan membeli tadi tidak terlihat adanya tanda-tanda peradangan ya Pak ya. Kemudian juga tidak ada perubahan warna kulit khususnya pada kulit preputiumnya. Kemudian juga tidak ada bekas luka, benjolan ataupun keadaan yang abnormal lainnya. Kemudian juga pada kelenjar penisnya, pada saat dilakukan pemeriksaan dengan palpasi atau menekan-nekan tidak mengeluarkan cairan abnormal seperti darah ataupun nanah ya Pak ya. Kemudian juga mengenai preputium dari penisnya itu bisa diretraksi atau bisa digerakkan. Berikutnya saya akan lanjutkan ke pemeriksaan skrotum atau buah zakar ya Pak ya. Ini tujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan buah zakar itu sendiri. Apakah ada indikasi tempat kelainan atau tidak. Untuk itu saya mohon izin ya Pak ya. Sebetulnya dalam pemeriksaan skrotum ini dilakukan dalam posisi yang berdiri dan juga telentang. Untuk itu saya mohon izin ya Pak ya. Untuk yang pertama adalah memeriksa dengan teknik inspeksi atau dengan cara mengamati. Di mana yang diinspeksi atau yang diamati di sini adalah bagaimana keadaan buah zakar dari luar, kemudian bagaimana letaknya, bagaimana ukurannya, apakah sesuai atau tidak. Untuk itu saya mohon izin ya Pak ya.
Baik Pak, berikutnya saya akan lanjutkan ke pemeriksaan skrotum atau buah zakar, namun dengan teknik palpasi atau dengan menekan dan juga meraba langsung daerah skrotumnya. Ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana isi daripada skrotum itu sendiri, yaitu testis atau organ yang terletak di dalam skrotum. Bagaimana letaknya, bagaimana ukurannya, apakah sesuai atau tidak. Untuk itu saya mohon izin ya Pak ya. Di sini mempalpasi menggunakan ibu jari dan juga telunjuk serta jari tengah. Apakah ada rasa sakit Pak atau rasa nyeri? Baik Pak, hasil pemeriksaannya pada saat misalnya teknik inspeksi atau mengamati tadi tidak terlihat ada tanda-tanda peradangan ya Pak ya. Kemudian juga tidak ada benjolan, bekas luka ataupun berubah warna kulit. Kemudian pada saat pemisahan palpasi atau menekan tadi, Bapak tidak merasakan adanya rasa sakit ataupun rasa nyeri, serta juga saya meraba adanya testis di sana, namun tidak meraba adanya keadaan yang abnormal seperti benjolan ya Pak ya. Kemudian untuk memastikannya kembali, saya akan melakukan pemeriksaan skrotum, tepatnya itu transluminasi skrotum. Ini untuk memastikan kembali bagaimana keadaan testis di dalam skrotum Bapak itu sendiri. Untuk itu saya mohon izin ya, untuk mematikan lampunya Pak ya, karena saya akan menyenterkan cahaya ke daerah skrotum Bapak. Permisi ya Pak. Baik Pak, hasil pemeriksaan transluminasi skrotum, cahaya yang saya pancarkan ke daerah skrotum atau buah zakar Bapak itu terpendar, yang artinya memang terdapat testis di dalamnya ya Pak ya. Kemudian juga letak testisnya itu baik, ukurannya juga sesuai, tidak ada perbesaran ataupun pengecilan. Kemudian juga bagian kirinya sedikit lebih rendah daripada bagian kanannya, dan memang seperti itu ya Pak ya. Sekian untuk pemeriksaan genitourinary, karena sudah selesai, saya persilakan Bapak untuk mengenakan pakaiannya kembali ya Pak ya. Baik Pak Bagus, sekian untuk pemeriksaan genitourinary. Hasil pemeriksaannya semua dalam keadaan yang normal ya Pak ya, dalam keadaan yang baik. Semoga Bapak lekas sembuh dan semoga sehat selalu. Terima kasih ya Pak.